Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali belajar fisika. Hari ini kita mempelajari tentang gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar atau sering disebut dengan gerak sirkuler dalam bahasa Inggris disebut circular motion adalah gerak suatu benda yang lintasnya berupa lingkaran. Suatu benda dapat bergerak melingkar karena adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. Contoh gerak melingkar pada berbagai objek. Nah, ini putaran bumi pada poros sering disebut dengan gerak rotasi bumi. Ada sistem roda gigi yang bersinggungan atau bersentuhan sering dijumpai pada teknik mesin atau otomotif. Ada yang model begini. Ada seperti ini juga. Ada pakai rantai. Sistem roda gigi, rantai atau belt atau sabuk ya, sering dijumpai pada teknik mesin atau otomotif. Sekarang kita pelajari apa itu posisi sudut. Posisi sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh oleh benda bergerak melingkar dalam interval atau selang waktu tertentu. Misal, ada lingkaran dengan titik pusat di O. Ini lingkarannya. Pada sisi lingkaran terdapat partikel di titik A. Ini partikelnya, ini titik A. R adalah jari-jari lingkaran itu. Satuannya meter. Kemudian partikel berpindah dari titik A ke titik B dengan lintasan berupa busur lingkaran. Sudut yang dibentuk antara jari-jari merah itu dengan jari-jari yang titik-titik biru saya sebut dengan atau saya simbolkan dengan theta. Theta inilah yang dinamakan posisi sudut. Dalam sistem satuan internasional, theta bersatuan radian atau disingkat rad. Satuan sudut. Dalam sistem internasional atau SI, satuan sudut dinyatakan dengan radian, disingkat rad. Padahal untuk pengukuran sudut kita sering menggunakan satuan derajat atau tanda O kecil di atas, atau dalam bahasa Inggris dikatakan degree. Jadi derajat itu dalam bahasa Inggrisnya degree. Mengapa dalam fisika satuan sudut menggunakan radian? Karena sudut dengan satuan radian dapat dikonversi langsung dengan satuan panjang. Nah, untuk memahami satuan sudut, perhatikan penjelasan berikut. Definisi satu radian atau pengertian satu radian. Satu radian atau satu rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari melalui pusat lingkaran dan memotong busur yang panjangnya sama dengan jari-jari itu sendiri. Nah, untuk memahami, ini ada lingkaran, tanda putih adalah pusatnya, saya namakan titik O. Ini adalah jari di tepinya dari titik A, sejauh jari-jari R. Kemudian ada busur warnanya kuning itu sampai B, juga panjangnya R. Ini ada jari-jari dari O sampai B, maka ini sudut theta. Theta itu dapat dikatakan satu radian jika panjangnya O sampai A itu adalah R, panjangnya O sampai B juga R, dan busur ini yang kuning ini sampai B juga panjangnya R.
berarti sudut ini, kalau semuanya ini R, sini R, busur lingkarannya juga R, maka sudut yang diapit dua lingkar jari-jari ini nilainya adalah 1 radian. Bagaimana cara mengkonversi 1 radian dengan derajat? Kita pahami dulu satuan derajat. Ini ada lingkaran, jari-jarinya R. Ini sudut satu putaran, theta. Theta satu putaran kalau dalam derajat adalah 360 derajat. Sekarang kalau kita pakai satuan radian, ini ada lingkaran, jari-jarinya R, kemudian ini sudut satu putaran, namanya theta. Dalam radian, satu putaran itu adalah 2 pi radian. Kalau kita konversi, kita cocokkan. Satu putaran kalau dalam derajat adalah 360 derajat ini. Satu putaran kalau dalam satuan radian pakai 2 pi radian ini. Oke. Ini satu putaran, ini satu putaran, berarti sama ini. Oh, kalau begitu 360 derajat sama dengan 2 pi radian. 2 pi radian sama dengan 360 derajat. 1 radian sama dengan, ini saya pindah ke bawah sini, menjadi per 2 pi. Jadi dibagi 2 pi, punya 1, ini dibagi 2 pi. 1 radian kalau begitu sama dengan 360 derajat. 2, ini 2. Pi-nya, ini biasa kalau dalam matematika atau dalam fisika, dimasukkan nilai 3,14. Kalau di SD, di SD itu 22 per 7. Oke ya. Jadi kalau kita hitung kalkulator, ini 2 pi 360 dibagi 2 180. Nah, ini tinggal 3,14. Hasilnya sekitar 57,32 sekian-sekian derajat. Jadi 1 radian itu nilainya mendekati 57,32 derajat. Nah, nanti ini tidak penting dalam hitungan fisika, tidak penting, hanya kita tahu saja. Jadi nilai ini tidak usah dihafalkan, nanti hanya sudah tahu. Oke, kita lanjut. Contoh, berapa keliling lingkaran yang berjari-jari 20 cm? Ini pertanyaan saya tanda di SD dulu atau di SMP ya ini. Penyelesaiannya, ini ada lingkaran, jari-jari 20 cm, kemudian ini sudut satu putaran. Jadi keliling itu adalah satu putaran, ini namanya keliling. Ini nanti panjangnya berapa? Kalau theta satu putaran penuh itu adalah 2 pi. Satuannya radian. Satuan radian kadang-kadang tidak ditulis. Oke. Keliling lingkaran dapat dihitung K sama dengan sudut satu putaran, yaitu theta dikalikan R. Tetanya harus dalam satuan pi, satuan radian. 2 pi dikalikan 20 satuannya cm. Hasilnya adalah 40 pi cm. Selesai sudah. Tetapi kadang-kadang ada yang meminta pi-nya suruh menjadikan 3,14, ya kita jadikan pi mendekati 3,14. Di SD 22 per 7. Sehingga kalau kita hitung 40 dikalikan 3,14, hasilnya adalah 125,6 cm. Jadi keliling lingkaran sepanjang 125,6 cm. Oke ya. Kita lanjut contoh kedua. Berapa panjang busur AB pada lingkaran berikut? Ini ada pusat lingkaran, ini ada titik A, ini busurnya sampai B. Dari pusat lingkaran ini adalah jari-jari, yaitu 40 cm, menuju B itu membentuk sudut theta sama dengan 90 derajat. Berapa panjangnya A sampai B? Nah, ini
garis lengkung ini yang dihitung. Dari A sampai B ini panjangnya berapa? Itu namanya busur lingkaran. Oke. Penyelesaian. Theta 90 derajat. Ini tidak bisa dikalikan langsung, harus jadikan radian. Kalau kita jadikan radian, ingat 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Kalau 360 derajat kita jadikan 90, itu harus dibagi 4. 360 dibagi 4, 90 derajat. Kalau sebelah kiri kita bagi 4, sebelah kanan harus dibagi 4. Mengapa? Supaya persamaan tidak berubah nilainya. Harus diperlakukan sama. Kiri bagi 4, kanan harus dibagi 4. Sehingga 90 derajat sama dengan pi per 2 radian. Oke. Jadi sekarang panjang busur AB, panjang ini sampai sini adalah theta dikalikan R. Tetanya tadi yang dari 90 sudah kita jadikan radian, ketemunya pi per 2 kali 40 sama dengan 20 pi cm. Jadi panjang busur A sampai B sebesar atau sepanjang 20 pi cm. Oke. Kita lanjut contoh 3. Berapa panjang busur AB pada lingkaran berikut? Ini titik O pusat lingkaran, ini ada titik A. Kalau kita ukur jari-jarinya adalah 12 cm, 12 meter. Di sini ada busur lingkaran B, garis kuning, lengkung ini adalah busur lingkaran A ke B atau B ke A, sama aja. Sudutnya tempuh adalah 60 derajat. Dari antara A sampai B, ini kalau diukur dari jari-jari sudutnya adalah 60 derajat. Berapa panjangnya garis kuning ini A ke B? Penyelesaian. Theta 60 derajat. Tidak bisa dikalikan langsung dengan 12. Harus dijadikan satuan radian. Ingat, 360 derajat sama dengan 2 pi radian. 360 derajat supaya jadi 60 itu nanti harus dibagi 6. 360 dibagi 6 adalah 60 derajat. Kalau sebelah kiri dibagi 6, sebelah kanan harus dibagi 6. Jadi 360 dibagi 6, 60. Sama dengan ini. Sebelah kanan juga dibagi 6 supaya persamaannya tidak berubah. 2 pi dibagi 6, ini 2 dicorek. 3, 6-nya jadi 3 ini. Jadi 60 derajat itu sama dengan pi per 3 radian. Panjang busur AB sama dengan theta dikalikan R. Tetanya pi per 3, R-nya adalah 12 ini, satuannya meter. Jadi nanti mengikuti meter ini, radiannya hilang jadi meter ini. Sehingga 12 dibagi 3 ketemunya 4 dikalikan pi meter. Jadi panjang busur AB sepanjang 4 pi meter. Jadi kalau begini tidak usah dijadikan 3,14. Oke ya, lanjut. Tugas 14. Berapa panjang busur lingkaran AB berikut ini? Ini O, ini A, jari-jarinya 8 meter, ini B, ini panjang busurnya, garis kuning. Nah, sudut tempuhnya adalah 45 derajat. Saya tambahkan lagi tugasnya, yang B. Berapa panjang busur lingkaran PQ berikut ini? Ini O, ini P, ini jari-jarinya, ini Q, panjang busurnya, kemudian ini tetanya 30 derajat, jari-jarinya 15 cm. Demikian, silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.